Coba. Siap. Siap. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Baik. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, mungkin saya ingin melakukan pretest terlebih dahulu agar saya ingin mengetahui kalian lebih paham apa sistem materi tentang sistem operasi sampai mana. Mungkin kalian bisa scan dulu. Oke, saya tunggu dalam waktu 15 menit untuk mengerjakan pretest tersebut. Oke, mungkin udah pada ngajarin pretest semua. Mari kita memasuki pada materi pada hari ini, yaitu saya ingin menunjukkan video pemantik untuk materinya. Mungkin kalian bisa memperhatikan videonya secara baik-baik. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Edisi Bandung beserta Tidik sekalian. Kali ini kita akan membahas apa itu operating system. Sistem operasi adalah software yang dipasangkan pada hardware sebuah komputer, sehingga hardware dapat berkomunikasi dan bekerja dalam software di dalam perangkat besar. Kalau dianalogikan, operating system dan komputer beserta software di dalamnya adalah bohlam dan listrik. Tanpa listrik, bohlam tersebut tidak bisa menyala dan tak ada gunanya. Ketika lampunya sudah menyala, kita jadi dapat melihat lebih jelas, bukan? Nah, sama halnya dengan sistem operasi. Pada pertengahan 1960-an, operating system sudah mulai menggunakan disk dan di akhir dekade tersebut telah diselesaikan pembangunan Unix operating system versi pertama. Pada 1981, Microsoft membuat operating system pertamanya yaitu bukanlah Windows, melainkan DOS atau Disk Operating System. Bagi orang-orang yang awam dengan sistem operasi, salah satu yang paling dikenal ialah Windows. Jenis-jenis operating system. Sistem operasi sendiri memiliki beragam jenis, di antaranya ialah Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Nah, beragam sistem operasi tersebut bisa dikategorikan berdasarkan cara kerja dan penggunaannya. Yang pertama ialah Batch OS, yang kedua ialah Multitasking atau Sharing OS, yang ketiga ialah Real Time OS, yang keempat adalah Distributed OS, yang kelima ialah Network OS, dan yang terakhir ialah Mobile OS. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Berikut adalah cara kerja dari sistem operasi. Tahap pertama adalah operating system akan dimuat ke komputer menggunakan boot program. Proses ini dinamakan booting. Ketika kita menyalakan komputer atau laptop dengan mengklik tombol power, saat itu operating system bertugas untuk mengatur semua program aplikasi yang ada dalam perangkat. Aplikasi-aplikasi tersebut membuat permintaan melalui API atau Application Program Interface agar pengguna tidak terlalu repot mengetahui sistem yang rumit di baliknya. Contoh mudahnya, katakanlah kamu sedang menggunakan aplikasi file untuk menggambar. Setelah itu, kamu ingin menyimpan gambar tersebut. Sebagai user, kamu hanya perlu mengklik save atau save as dengan gambar tersebut secara otomatis langsung tersimpan. Di balik semua itu, terdapat sistem kerja antara operating system dan aplikasi melalui API. Lalu, seperti apa fungsi dari sebuah OS? Menurut Works, ada dua fungsi utama sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengatur seluruh resource hardware dan software, prosesor, memori, disk space, dan lainnya secara komunikasi antara kedua komponen tersebut. Baik, sekian beberapa penjelasan dari operating system. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel YouTube Edisi Bandung. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah! Oke, dalam video tersebut apa yang kalian pelajari? Mungkin dari Ika Satria bisa jawab apa yang kalian pelajari dalam video tersebut. Yang saya pelajari dari video tadi, jenis-jenis OS sistem operasi ada dalam berbagai jenis seperti OS desktop,
Pasti desktop itu di dalamnya ada Windows, Mac OS, Linux. Selanjutnya ada mobile. Di dalam mobile itu ada Android dan iOS. Selanjutnya ada server. Di dalam server itu ada Windows Server, distribusi Linux Server, dan selanjutnya serta sistem operasi embedded yang tertanam dalam perangkat khusus seperti kulkas pintar atau smart TV. Jawaban Satria sangat benar. Mungkin untuk Koci bisa jawab juga. Baik Bu, kalau dari saya secara keseluruhan OS membuat perangkat lebih mudah digunakan, aman dan efisien. Dengan adanya manajemen sumber daya, keamanan dan antarmuka yang user friendly, pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa perlu mengerti secara teknis cara kerja hardware. Oke, jawaban Oti juga sangat benar. Mungkin selanjutnya untuk Desi, apa yang kamu pelajari dalam kuliah tersebut? Saya mempelajari fungsi utama yang terdapat pada sistem operasi. Yang pertama itu manajemen proses yang berfungsi untuk mengatur eksekusi aplikasi dan penjadwalan CPU. Kemudian ada manajemen memori yang mengalokasikan dan penggunaan RAM. Kemudian selanjutnya ada manajemen file untuk mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Dan ada lagi manajemen perangkat untuk mengkoordinasikan penggunaan perangkat seperti printer, keyboard, atau disk melalui driver, serta penggunaan antarmuka pengguna baik QUIC maupun CLI yang memudahkan interaksi kita. Oke, jawaban dari teman-teman kalian ini sangat benar. Sistem operasi itu bertugas untuk perangkat lunak untuk saling terhubung antara sistem komputer dan perangkat keras. Mungkin saya ingin kalian bagi kelompok. Itu pembagian kelompok kalian bagi sendiri. Saya kasih waktu dalam 2 menit. Pembagian kelompok. Oke, jika sudah kalian dapat kelompoknya masing-masing, mungkin saya akan kasih studi kasus ke kalian, yaitu untuk menginstalasi Windows. Kalian bisa lihat tutorial instalasinya di YouTube atau enggak di Google sendiri. Saya kasih waktu untuk mengerjakan studi kasusnya yaitu 15 menit. Saya tunggu. Waktu sudah habis. Mungkin dalam studi kasus kalian mungkin ada yang belum selesai pekerjaan. Mungkin saya ingin kalian studi kasusnya jadikan PS saja dan dikumpulkan pada Google Classroom. Mungkin untuk materi pada hari ini kalian ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak, jawab aja tidak. Kalau jika ada, jawab aja. Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya ingin kasih kesimpulan sedikit tentang sistem operasi tersebut. Sistem operasi ini singkatnya yaitu perangkat lunak yang saling menghubungkan antara hardware dan software. Jika tidak ada sistem operasi, maka tidak bisa bekerja secara efisien. Mungkin sekian dari materi pada pagi hari ini. Kita selesaikan dalam doa, dan mari kita berdoa dalam agama dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk kelas pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih.